Halo teman-teman, ini series dari PMK 15 2025 ya, PMK Sapu Jagat tentang pemeriksaan pajak yang membatalkan semua aturan sebelumnya tentang pemeriksaan pajak dan dia sekarang bikin PMK baru khusus untuk pemeriksaan pajak. Ada 204 halaman guys ya. Memang gila tuh oknum Kemenkeu kita ini ya. Tapi nggak apa-apa. Dan ini baru seri kedua nih. Baru seri kedua, kemarin kita seri pengenalan, sekarang seri kedua sudah ada orang yang melaporkan ke ombudsman. Sudah ada orang ngelaporin ke ombudsman. Kebetulan dia anggota IWPI ya. Mari langsung gua share aja ya. Ada orang ngelaporin ke ombudsman mengenai dugaan maladministrasi dalam penerapan PMK 15 2025 tentang pemeriksaan pajak. Ini dia, laporan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia ya kepada Ombudsman Republik Indonesia, Jalan Rasuna Said ya, Jakarta. Kapan ya? Kota apa dia? 24 Februari 2025 ya. Masih fresh teman-teman ya. Perihal laporan maladministrasi dalam penerapan PMK nomor 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak. Latar belakang, saya namanya XXX selaku wajib pajak yang tunduk pada ketentuan perpajakan Indonesia dan sebagai anggota IWPI ya. Wih, luar biasa ya, Pak Rinto sudah punya penerus nih ya, yang vokal dan berani untuk membuat laporan kepada oknum ya, terhadap oknum nih ya. Ingin menyampaikan pengaduan mengenai adanya ketimpangan dalam penerapan PMK 15 2025 tentang pemeriksaan pajak. Dalam regulasi tersebut, terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan aturan antara wajib pajak dan petugas pajak, khususnya dalam hal batas waktu dan sanksi administratif. Wih, luar biasa ya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, WP wajib memberikan tanggapan atas SPHP dalam waktu 5 hari saja ya, sejak diterimanya SPHP. Jika tanggapan tidak disampaikan dalam batas waktu tersebut, pemeriksa pajak akan mencatatnya dalam berita acara sebagai dasar penetapan hasil pemeriksaan. Mampus lu ya, para wajib pajak bodoh di negeri Konoha ini ya. Sekali digencet, diperas, mampus lu semua ya. Namun, tidak terdapat sanksi yang diatur secara spesifik bagi petugas pajak yang terlambat menyelesaikan proses pemeriksaan. Nah, ini teman-teman ya. Selama ini kan kalau kita terlambat 1 hari aja, terlambat 1 jam aja, dianggap batal kita. Tapi kalau mereka sudah dikasih waktu 6 bulan, dia masih lewatin, nggak ada sanksi teman-teman ya, nggak ada sanksi. Memang segila itu ya proses pemerintahan, proses tata negara di negeri Konoha ini ya. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta maladministrasi dalam pemeriksaan pajak. Bagian kedua, dasar hukum pengaduan ya, Undang-Undang 37 tentang Ombudsman. Wih, luar biasa ya. Undang-Undang 28 tentang KUP. Wah, mantap. PMK 15 2025, mantap. Pasal 28D Undang-Undang Dasar nih ya, ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan yang adil dalam hukum dan pemerintahan. Luar biasa ya. Anggota IWPI ya, menyala IWPI ya. Yang ketiga, fakta dan permasalahan. Wajib pajak wajib memberikan tanggapan atas SPHP dalam waktu 5 hari kerja saja. Dan jika tidak diberi tanggapan, akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang berpotensi mempengaruhi hasil pemeriksaan. Yang kedua, tidak ada sanksi yang jelas bagi petugas pajak yang terlambat menyelesaikan pemeriksaan. Meskipun pasal 31 Undang-Undang KUP menetapkan batas waktu pemeriksaan paling lama 12 bulan sejak SP2 diterbitkan. Sebenarnya 6 bulan, teman-teman ya. Tiga, ketimpangan ini menciptakan ketidakpastian hukum karena wajib pajak diharuskan mematuhi tenggat waktu yang ketat. Sementara petugas pajak memiliki keleluasaan tanpa konsekuensi yang jelas jika mereka melewati batas waktu pemeriksaan. Luar biasa ya, luar biasa ya. Jadi ada ketidakpastian hukum. Wajib pajak harus patuh dengan waktu yang ditentukan. Kalau kami nggak patuh, kami kena hukum. Sementara petugas pajak, walaupun udah dikasih 6 bulan, tambah waktu sama 12 bulan, tetap dia masih boleh melewati waktu itu. Dan tidak ada sanksi bagi mereka. Memang bangsat ini orang-orang ya. Di negeri Konoha, teman-teman ya. Di Indonesia mah bagus-bagus semua ya. Nomor 4. Dampak negatif bagi wajib pajak. Satu, ketidakpastian hukum. WP tidak mengetahui kapan pemeriksaannya akan selesai, sehingga mengganggu proses bisnis dan strategi keuangan. Ini setuju banget teman-teman ya. Wajib pajak itu deg-degan terus setiap hari menghadapi masalah pemeriksaan pajak ini ya.
Sementara si oknum santai-santai aja dia, nggak peduli dia. Dia tunggu nanti di akhir bulan kelima atau keenam baru dia mulai proses pemeriksaan yang benar. Emang gila itu ya, oknum-oknum itu. Nomor dua, beban administratif yang berlebihan. Pemeriksaan yang berlarut-larut dapat menghambat operasional usaha WP dan menimbulkan ketidaknyamanan. Luar biasa ya. Hebat sekali nih anggota IWPI kita ini ya. Nah, jadi pemeriksaan berlarut-larut itu nggak cuma masalah mengenai strategi keuangan, tapi mengenai operasional usaha, mengenai kesehatan wajib pajak, ketidaknyamanan udah pasti terjadi gitu ya. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan perlakuan. Pemerintah menuntut kepatuhan ketat dari WP, tetapi tidak menerapkan standar akuntabilitas yang sama bagi petugas pajak. Sehingga mereka yang berpikir suka-suka dia aja. Dia punya kekuasaan, punya arogansi, punya kewenangan. Sementara kalau dia langgar kewenangan dia atau tata caranya, tidak ada sanksi bagi dia. Memang gila tuh si oknum. Nomor 5. Tuntutan dan permohonan. Ombudsman RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi terhadap penerapan PMK 15 ini ya, khususnya dalam aspek keterlambatan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak. 2. DJP akan menyusun mekanisme sanksi administratif bagi petugas pajak yang terlambat menyelesaikan pemeriksaan pajak guna menciptakan kesetaraan dalam penerapan regulasi. 3. Pemerintah untuk mengkaji ulang PMK 15 2025 dengan menambahkan ketentuan yang lebih adil dalam pemeriksaan pajak termasuk batas waktu yang jelas dan sanksi terhadap petugas pajak yang tidak memenuhi kewajiban mereka tepat waktu. Luar biasa. 4. Jika ditemukan ada penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran asas ketidakkepatuhan hukum, Ombudsman diharapkan memberikan rekomendasi perbaikan regulasi atau tindakan administratif yang diperlukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan pajak. Bukti pendukung ada salinannya. Oke, yang halaman ketiga. Penutup. Demikian laporan ini saya ajukan dengan harapan Ombudsman RI dapat menindaklanjuti dengan dugaan maladministrasi ini demi menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan akuntabel. Atas perhatiannya, terima kasih ya. Anggota IWP, alamat emailnya ini, nomor HP-nya ini, Ombudsman dia email ke pengaduan @ombudsman.go.id, kemudian kirim ke Pak Prabowo ya, persuratan Setnek, Humas Sekap, kemudian DPR, bagian DPR ya, kemudian Ketua IWPI ke sini ya. Kalau lapor Mas Wapres, nggak usah lah teman-teman ya, nggak usah. Canda aja itu ya teman-teman ya. Oke, jadi memang ada kekacauan berpikir dari PMK 15 ini, di mana wajib pajak dikekang, ditahan dengan diikat dengan aturan ini. Sedikit saja lu melawan, sedikit saja lu melanggar, maka lu akan kena hukuman yang berat. Tetapi si oknum pemeriksa pajak diberikan kewenangan yang seluas-luasnya. Dan ketika dia langgar, udah dikasih kewenangan luas nih ya, udah dikasih waktu yang panjang nih ya, dia langgar, tetap tidak ada sanksi. Memang negara Konoha itu ya, mesti no viral no justice teman-teman ya. Kalau nggak viral, jangan harap bisa dapat justice teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini seri kedua mengenai PMK 15. Teman-teman masih ingat ya, kalau lu dapat SPHP, maka 5 hari harus sudah ada surat tanggapan, kemudian ada pembahasan akhir dan selesai. Tetapi gua berpendapat gitu ya. Gue berpendapat kenapa sampai ada aturan mengenai 5 hari ini. Ini dikarenakan sudah ada deal-deal sebelumnya. Karena sudah ada di video gue pertama ya, sudah ada yang namanya binatang baru pembahasan pertemuan sementara. Pembahasan temuan sementara ini adalah tempat untuk menegosiasi, tempat untuk korupsi, tempat untuk kasih duit, tempat untuk apa? Deal, tempat untuk win-win solution. Jadi apapun yang keluar dari pertemuan pembahasan pra SPHP tersebut itu akan dituangkan di SPHP. Jadi SPHP itu hanya fungsinya itu untuk formalitas, hanya fungsinya itu untuk menjalankan apa yang kita sudah deal itu, gitu loh. Oke? Jadi menurut gue ini hal yang bagus ya. Menurut gue ini hal yang bagus walaupun brengsek juga ya perilakunya si oknum Kemenkeu ini, tetapi menurut gue ini hal yang bagus ya. Daripada kita perang di pengadilan, duitnya nggak dapat, waktunya habis, tenaga habis, biayanya habis. Kenapa tidak kita dealkan di awal? SPHP kan cuma formalitas, kita selesaikan baik di sana. Gitu kan? Kita sudah deal dulu. Gitu loh. Memangnya kalau lu pengadilan nggak keluar duit? Kan keluar duit juga, teman-teman ya. Daripada lu bayar pengacara atau bayar konsultan pajak yang juga tidak murah, mending lu deal di pra SPHP. Betul nggak, teman-teman? Coba deh, Anda komentar, betul nggak? Daripada lu ribut ke pengadilan, terus keluar duit juga banyak, dan belum tentu lu menang,
Mending lu deal di SPHP, lu kasih duit, kemudian lu bayar pajak, kemudian perusahaan lu selesai pemeriksaannya, everybody is happy, win-win solution, gitu ya. Jadi the real win-win solution adalah pembahasan temuan sementara atau pembahasan pra SPHP. Disitulah the real win-win solution akan terjadi, dan ini baik untuk semua pihak. Tetapi ada satu pihak yang tidak baik ya, yaitu pemerintah jadi bego ya, negara jadi kacau balau, korupsi akan merajalela, kemudian proses pemerintahan yang baik akan jadi kacau balau gara-gara ini ya. Tetapi nggak apa-apa ya, kita tidak terlalu peduli ya. Kita sebagai pengusaha, kita pedulinya yang penting gue bisa makan, usaha gue bisa lancar, dan pemeriksaan bisa selesai gitu ya. Pemeriksaan selesai, kalau gue masih bagi-bagi duit ya nggak apa-apa lah. Minimal gue jadi punya teman gitu kan. Kalau lain kali gue kena periksa lagi ya gue bisa telepon dia lagi ya, tolong bantu gitu kan. Nah, daripada ribut ke pengadilan seperti si Awan nih, si bangsa nih, si Awan nih, tiap hari ke pengadilan, apakah ada hasilnya? Belum tentu menang juga gitu ya. Gitu ya. Daripada ribut-ribut ke pengadilan, mending kita selesaikan di pra SPHP ya. Mari kita bersahabat, menjadi teman, menjadi keluarga bersama oknum-oknum pemeriksa pajak, sehingga tidak perlu ada lagi eh, sidang-sidang di pengadilan, apalah nggak perlu itu ya, nanti malah diviralin, malah ribut gitu ya. Nah, tetapi itu bercanda teman-teman. Itu di negeri Konoha teman-temannya. Kalau di Indonesia mah tidak ada ya. Di Indonesia itu tidak ada begitu-gituan yang korupsi apa-apa itu nggak ada ya. Oke teman-teman ya, itu mengenai eh, SPHP mesti dibalas. Anda harus balas 5 hari. Teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.